Kita lanjut ke berikutnya ya, modul yang ketiga, yaitu tentang modul sales. Nah, ini adalah titik penjualan ya, penjualan dari pengeluaran barang dari gudang. Oke, biasa ya kita ngambil ini ya, fungsinya dari sidebar sebelah kanan sini, buat sales order ya. Ini sales ordernya masih kosong, kita mau bikin sales order yang baru. Oke, buat sales order. Oke, untuk proses pembukaannya ini masih agak lama ya, karena ini membaca dari beberapa file terpisah dan jumlahnya cukup banyak untuk item. Nanti bisa dioptimasiin lagi ya. Nanti saya cari strategi lain agar pembacaan bisa lebih cepat. Sementara eh, ya ini masih bisa digunakan lah sambil nunggu pelanggan ataupun sambil mempersiapin apa, bisa sambil nunggu si form salesnya keluar gitu. Nah, pilihan pertama ya tadi kita ketikkan dulu ya nama pelanggannya. Nah, kalau nama pelanggannya udah ada di dalam database DB kontak di core system, nanti akan muncul di sini ya. Jadi untuk database yang pelanggan yang itu sering repeat order itu nggak perlu buat baru lagi ya. Karena kalau buat baru lagi dia akan mendapatkan ID unik. Jadi kalau misal sekiranya customer itu customer yang udah repeat order, itu tinggal dicek aja di DB kontaknya ya, nomor customernya berapa gitu. Nanti ini bisa ditulis di sini misal contoh ya. Contoh aja, saat kita ketik muncul ya namanya gitu. Nah, tapi kalau misal pelanggan baru berarti klik baru di sini ya. Tambahin misal namanya Diki. Nomor WA-nya masukin, alamatnya. Oke, terus simpan. Oke, ini nunggu sebentar ya, menyimpan ke ini core system kontak. Jadi ada nambah satu kan Diki gitu ya. Nah, setelah itu ini transaksinya hari ini, otomatis ini memilih hari ini. Terus pilih opsi salesnya tadi. Nah, ini opsi sales ngambil dari data kontak yang tadi. Kayaknya salesnya nanti kalau ada beberapa orang sales bisa di setting di DB kontak juga ya. Terus pilih opsi traffic. Nah, ini opsi traffic kita bisa tambahin ini adalah dari sini, dari core system yang form penjualan yang tadi saya jelasin gitu ya. Oke, tinggal dipilih aja gitu ya, misal garansi atau enggak. Misal ada garansi 3 bulan. Catatan internalnya kalau ada jasa misalnya bisa ditambahkan catatan internal di sini ya. Misalnya segmen bisnisnya misal base laptop, ini penjualan laptopnya berapa. Nah, ini untuk laptop ya harus tahu ya kodenya, makanya untuk siapan kode ini harus benar-benar rapi ya. Dari awal penerimaan barang itu harus langsung ditempel pakai stiker atau apa ya, kanban, kartu berjalan, biar bisa mengidentifikasi kode laptop itu dari awal sampai akhir. Jangan sampai itu kelewat, karena ini jadi bagian terpenting ya. Kode itu harus selalu nempel pada produk dari awal sampai akhir, dari awal penerima sampai penjualan gitu. Nanti sebagai inputan awal ya. Kenapa dibikin seperti ini, bikin kayak ribet? Ini jadi pengaman ya, kayak ngeribet tapi ini jadi pengaman dan akan memudahkan pelacakan di kemudian hari kalau terjadi sesuatu. Oke, nah ini misal tadi ya laptop second, ini jumlahnya ya pasti satu ya. Kalau kita jumlahnya dua, gak mau karena stoknya cuma ada satu. Nah, ini pun berlaku pada produk yang sifatnya RAM misalnya. Kalau ada yang service plus RAM bisa ke sini ya. Cuman ini kalau 5 ya karena masih ada stoknya, tapi kalau kita masukin 100 ya mau ya, stoknya 20 gitu. Oke, ini contoh lain misalnya jasa. Ini jasa service misalnya. Untuk khusus yang non stok ya, non unik itu pelacakannya itu nanti sisa harga setonya bisa diisi ya. Karena kan jasa itu beda-beda ya harganya, tergantung dari apa, permintaan maupun kondisi gitu ya. Misalnya 500 gitu ya. Cuma di sini eh, oke, sekarang saya demo aja lah. Jadi seolah-olah dia beli laptop juga jasa servisnya misalnya saulang misalnya. Saulang harganya cuma 60.000. Nah, di sini di bawah baru ada penyesuaian harga. Kalau ada penyesuaian misalnya, misal diskon, ternyata ada diskon misalnya 60.000.
Terus untuk ongkir nggak ada ya karena dia datang ke store. Terus biaya lainnya mungkin bisa menyesuaikan terkait kalau ada beban-beban lainnya ada pelakon. Terus misal contohnya di garansi, garansi kan beda-beda. Jadi kalau misal garansinya 3 atau 6 bulan itu pasti berbeda. Nah ini bisa ditambahin di biaya lainnya gitu ya. Karena di sini kan nggak bisa ditambahin ya di sini. Karena ini sesuai dengan hari jual katalog. Nah untuk biaya lain, timbul ini bisa di sini ya biaya lainnya. Contoh misal karena garansi 3 bulan 500.000 ya untuk penambahan harganya gitu. Nah, terus metode pembayarannya bisa transfer atau cash misalnya. Dan ini pun bisa bisa lunas maupun DP. Contoh kalau lunas ya kita tulis 5.700.000. Tapi kalau masih belum lunas gitu baru DP aja gitu ya. Karena dia mau install ulang berarti dia DP bisa 4 juta. Metodenya misal transfer ya. Simpan. Nah, setelah disimpan nanti akan nih bisa dilihat ya nambah 3 item ya. Cuman ini juga menyimpan ke situ yang lain makanya agak agak sedikit butuh waktu ya untuk penyimpanan. Sama ini sama juga menyiapkan file PDF invoice-nya juga langsung otomatis ke download ya, ini. Jadi nanti si file invoice-nya ini bisa langsung di print nanti dikirim dikasihkan ke pelanggannya ya. Ini adalah rincian pesanannya, namanya siapa, tanggal invoice-nya, tanggalnya, subtotal, dan pembayaran, sistem pembayaran juga ada di sini gitu ya. Jadi sebagai bukti nanti bisa di print 2 kali ya sebagai arsip, juga dikirim ke customer. Seperti dilihat ya untuk sales ordernya ini ya. Sales order itu per satu orang tadi transaksi yang tadi. Nah untuk detail produknya ini di DB so detail ya, sales order detail ini detailnya gitu. Nanti akan ke sini terdetailnya. Kalau untuk yang umumnya agregatnya lah pusatnya dari sini gitu ya. Ini bisa lihat sisa pembayaran gitu ya, belum lunas. Nah itu nanti bisa dibuatin dashboard ya, yang jumlah penjualan tadi kan jumlah penjualan 5 juta kan. Cuman baru bayar total 5 juta, cuman baru bayarnya 4 juta kan, berarti ada piutang. Jadi piutang ya, kita di customer 1.700 karena baru bayar 4 juta gitu. Nah ini nanti dashboardnya bisa dibuat lebih interaktif ya dan menarik gitu ya. Oke, nah, itu ya. Nah yang log pembayaran juga masuk ke sini ya, dan itu sama fin outbox juga ada. Ini untuk membantu membantu akunting. Bisa lihat ya dari transaksi ID invoice 2297 ini pertama piutang ya, piutang 5.700.000, terus penerimaan pembayaran di 4 juta seperti itu ya. Nanti kalau ada pembayaran lanjutan, nah ini ada menu lain yaitu input pembayaran invoice gitu ya. Nah, kalau pembayaran awal tadi langsung ke ini ya, langsung pada saat pembuatan sales order. Cuman untuk yang nyicil gitu ya, yang belum lunas itu bisa melakukan input pembayaran invoice. Untuk input pembayaran invoice ini harus ngeklik ID ya. Bisa ID-nya ini, ID invoice-nya nih. Ya nanti pasti pelanggan memperlihatkan bukti invoice-nya ya. Kita cari ya. Kita cari misal Ctrl F, kita cari ID-nya berapa. Ketemu misal invoice-nya, baru kita input pembayaran invoice. Nah ini tadi ya, total tagihannya itu 5 juta baru 4 juta, berarti misal dia mau melunasi sambil bawa barangnya ya 1.700.000 ya. Nanti saya ganti ini biar ada pemisah komanya ya, bisa dirubah sih biar sama dengan yang pembayaran di itu ya, di pembayaran ke supplier kan sama ya kayak gini ya. Cuman ini udah ada koma-koma, ini belum kelewat. Nah, misalnya pembayaran yang ini cash misalnya, beli cash pembayaran. Oke, pembayaran dicatat. Itu pembayaran masuk. Oh, terlalu besar ya. Tadi inputnya 17 juta gitu ya.
karena nggak lihat, makanya ininya jadinya gede. Tapi ini berarti udah jalan ya. Ini salah pencatatan aja tadi ya, nulisnya 17 juta gitu ya. Nah ini fin outbook gua ini 17 juta ya, kelebihan nolnya 1. Nah, nanti ini menjadi catatan ya, catatan untuk eh, ini ya, untuk akunting. Nanti status jurnalnya bisa diupdate ya, kalau misalnya udah dilakukan pencatatan nanti ini jadi udah terupdate gitu ya, status jurnalnya udah terinput jurnal. Nah gimana kalau ada yang refund atau pengembalian barang dari customer ya, juga ada di sini form penjualan, buat form retur penjualan. Nanti tinggal masukin aja nomor invoice-nya ya, nanti di nomor invoice tersebut kita bisa melakukan proses, ini contoh ini ya, form retur penjualan ya, misal yang mana yang diretur gitu ya, ya misal nggak jadi servis, berarti ya ini aja satu gitu ya, alasannya apa gitu, proses retur nanti itu akan mengurangi nilai-nilai yang ada gitu ya pada sistem seperti itu. Terus ini pun sama bisa mengecek ini ya, mengecek DBSO detail. Saya pengen lihat detail produknya ya. Ini aja sini. Lihat detail produk. Nah, gitu. Nah, ini statusnya udah terjual ke Diki ya.